Pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Tristan Prabowo dengan NM 163251006 dari Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, Angkatan 2025 dengan kelasnya yaitu RK2. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan mengenai program game yang saya buat dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata perkuliahan pemrograman dasar. Game yang saya buat ini disebut dengan tebak kata, dengan tema tebak katanya yaitu yang berhubungan dengan robotika dan pemrograman. Seperti apa gamenya? Simak terus videonya. Nah, sebelum kita masuk ke programnya atau ke codingnya, untuk saya menjelaskan lebih lanjut mengenai codingnya, kita tentu saja perlu tahu tentang apa yang kita ciptakan ini, teman-teman. Apa sih yang kita buat? Game seperti apa sih? Nah, untuk gamenya sendiri, kita mampu membukanya sebenarnya dengan melalui compiler seperti Visual Studio Code atau bahkan online compiler seperti Online C. Tinggal kita ketik aja codingnya atau kita copy paste, lalu kita run saja. Nah, tapi mungkin untuk penggunaan beberapa laptop yang belum diinstal compiler, untuk mengcompile gamenya, sebenarnya kita tidak harus menggunakan compiler pemrograman, teman-teman. Tetapi kita juga mampu menggunakan CMD atau command prompt. Nah, saya akan tunjukkan caranya. Pertama, kita harus masuk ke directory folder penyimpanannya yang menyimpan file file game tebak katanya, teman-teman. Dalam konteks ini alamatnya saya yaitu ini. Nah, kita sudah masuk di foldernya, teman-teman. Nah, untuk membuka gamenya, kita hanya perlu masukkan nama filenya yaitu tebak underscore kata dot executable. Maka secara otomatis kita sudah masuk ke gamenya, teman-teman. Nah, untuk memainkan gamenya, kita hanya perlu menekan sesuai deskripsinya ini, yaitu main game baru. Nah, kita masukkan nama, anggap aja Tristan. Nah, di sini ada hangman-nya, teman-teman. Jadi kalau kita kalah nanti, maka di sini hangman-nya akan lengkap atau hangman itu orang tergantung gitu ya, teman-teman. Nah, untuk kata yang dipilih itu ada 6 huruf. Nah, kita tebak nih, yang berhubungan dengan robotika itu apa? Misal nih, saya menebak sensor. Nah, ternyata benar tebakan saya. Maka saya akan mendapatkan poin yaitu 720. Dan dari poin ini, kita bisa masuk ke Hall of Fame nih. Kita bilang biasa saja, agar nilai kita dimasukkan ke Hall of Fame. Nah, misal nih, teman-teman juga punya teman yang ingin bermain gitu. Kita ingin bermain secara multiplayer, ingin kuat-kuatan gitu lah secara kompetitif. Nah, maka ini juga dapat dilakukan, teman-teman. Nah, dengan cara kita main game baru, nah anggap aja pemain barunya itu Bruce Wayne, biar fancy aja. Anggap aja Bruce Wayne. Ada 6 huruf huruf nih dan temannya teman-teman yaitu misalnya Bruce Wayne itu juga ingin nambah kata. Anggap aja ini ada 6 huruf, maka saya masukkan sensor. Nah, secara otomatis dia juga semuanya akan terinput. Jadi tidak satu-satu. Jadi kalau game tebak kata biasanya kan mereka harus menebak satu-satu huruf. Nah, kalau ini kita bisa langsung menebak katanya, teman-teman. Karena nanti akan saya jelaskan mungkin di codingnya. Ternyata Bruce Wayne juga menang. Kita masukkan ke Hall of Fame saja. Nah, anggap aja kita juga kali ini kalah nih. Anggap aja Batman gitu. Nah, di sini misal kita kalah, kalah gitu. Misalnya robotika. Ini sebenarnya random ya, teman-teman, tapi entah kenapa yang dia keluarin sensor terus. Tapi sebenarnya random kalau misalnya teman-teman run gitu. Nah, ternyata, nah, misalnya dia tinggal ada satu nyawa nih, maka hangman-nya dia akan sudah tergambar. Artinya, sekali dia salah lagi, dia pasti kalah. Nah, misal saya kasih T. Oh, T udah ditebak. X gitu lah ya. Dan dia otomatis akan kalah, teman-teman. Karena ternyata dia bahasanya adalah neuron, ternyata. Saya juga salah tebak. Saya awalnya kira saya sensor, ternyata neuron, teman-teman. Nah, terus, apa sih fungsi Hall of Fame itu? Fungsi Hall of Fame itu adalah score leaderboard, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat, teman-teman lihat, di sini ternyata posisi saya di posisi awal dan Bruce Wayne ini di posisi kedua, teman-teman. Ini juga ada tanggal bermainnya. Karena nanti kita menggunakan fungsi time juga, nanti mungkin akan saya jelaskan saat demonstrasi codingnya. Tapi Hall of Fame ini merupakan fitur untuk leaderboard. Jadi teman-teman dan mungkin sahabat, keluarga itu bisa multiplayer nih, bisa saling berkompetisi untuk seru-seruan memainkan game ini. Nah, kalau ingin tambah kata ke bank kata, anggap aja kita bosan nih dengan kata defaultnya, kita bisa bisa tambahkan gitu. Misal ingin tambah kata, kita pencet 3, masukkan kata baru. Nah, anggap saja di sini saya ingin tambahkan cybernetic gitu. Ya, maka dia akan ditambahkan ke bank kata nih. Jadi sekarang ada algoritma, cybernetic, motor, neuron, robotika, dan sensor. Saya ingin tambah lagi nih. Anggap aja Terminator gitu ya. Nah, dia sekarang ditambahkan nih. Jadi sekarang ada 7 kata. Ada algoritma, cybernetic, motor, neuron, robotika, sensor, dan Terminator. Nah, jika ingin keluar dari gamenya, kita cukup mengklik tombol 0 di keyboard, maka secara otomatis kita akan keluar dari gamenya. Untuk masuk ke gamenya, ya udah kita tinggal executable aja. Misal, tebak kata, seperti yang tadi teman-teman, tebak kata .exe. Nah, maka secara otomatis kita akan masuk lagi ke gamenya. Kalau ingin keluar, kita cukup klik nol saja. Nah, seperti itu teman-teman untuk gambaran besar gamenya. Nah, sekarang kita akan masuk ke codingnya. Bagaimana sih
untuk mengcoding gamenya ini, sekarang kita akan membahas tentang codingnya. Jadi kita sudah melihat gambaran besar dari apa sih game yang kita ciptakan, apa sih tebak kata dengan tema robotika itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara membuatnya gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ini komen ini sudah bawaan dari template. Jadi untuk UAS pada kali ini atau ujian akhir semester model kali ini tuh sudah disediakan template-nya di mana kami mahasiswa tinggal melakukan modifikasi. Nah, ini sudah sesuai template, jadi saya biarkan saja. Untuk nama, saya tulis nama saya Josir Ihsan Prabowo dengan NIM 163251006. Untuk kelasnya itu RK2. Nah, sekarang kita akan masuk ke library yang digunakan dulu, teman-teman. Nah, untuk library yang saya gunakan seperti biasa tentu saja ada stdioh. Nah, ini ya fungsi basic misalnya kayak printf, scanf, getchar dan lain sebagainya. Ini fungsi basic C yang biasa saya gunakan. Lalu ada string h. Nah, string h ini jadi gini, dalam pemrograman C, em, suatu string atau huruf itu tidak memiliki sifat atau karakteristik yang modifiable sama seperti angka. Kalau angka kan tentu saja kita bisa melakukan operasi matematika gitu, anggap aja aritmatika dan lain sebagainya. Tapi kalau huruf kan tentu saja tidak. Nah, dengan menggunakan library string h, ini tuh kita bisa membuat huruf itu lebih modifiable, lebih bisa dimodifikasi, bisa sifatnya itu seperti integer gitu teman-teman. Sehingga tentu aja lebih fleksibel dan lebih nyaman untuk digunakan, karena kita lebih lebih fleksibel gitu dalam menggunakannya. Kita nggak harus berpatokan dengan aturan bahwa huruf itu tidak bisa dimodifikasi. Nah, lalu ada stdlib. Stdlib ini adalah penggunaan dari fungsi randomnya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat dari gamenya tadi, mungkin teman-teman akan melihat bahwa gamenya itu memiliki fungsi random, teman-teman. Fungsi random di mana setiap kita bermain game baru, kata yang muncul atau kata yang harus ditebak itu kan beda. Tadi seperti yang kasus saya dan Bruce dan Batman itu kan beda. Batman kan disuruh menebak kata neuron, sedangkan saya disuruh menebak kata sensor. Nah, sebenarnya raw-nya itu dari sini, dari fungsi randomnya, di mana fungsi randomnya itu mampu di-generate menggunakan um, library stdlib ini. Lalu ada C-type. C-type itu untuk C-type itu untuk manipulasi karakter. Dalam konteks ini kita membuat menjadi kapital. Jadi setiap huruf yang kita masukkan, anggap aja Tristan gitu, nama saya Tristan, huruf kecil. Nah, secara di coding secara pas di input dia memang huruf kecil, tapi secara output dia akan secara otomatis menjadi huruf kapital. Agar apa? Agar tentu saja bisa lebih rapi gitu, lebih terstruktur. Lalu ada fungsi time. Nah, time ini untuk mengambil waktu saat ini, saat di komputer ini. Jadi dia untuk mengambil fungsi waktu dalam komputer atau kalender lah bahasanya. Jadi nanti kita akan modifikasi menggunakan time ini kita sinkronisasikan menggunakan stdlib, jadi untuk berfungsi secara bersamaan. Dan juga time itu untuk tadi misalnya untuk Hall of Fame ya, untuk mencatat, oh ini menangnya tanggal sekian jam sekian. Jadi bisa untuk seperti itu, untuk bukti lah. Lalu ada define. Nah, define ini untuk mendefinisikan beberapa variabel seperti ada max wrong. Max wrong itu untuk seberapa salahnya, seberapa banyak maksimum salah yang bisa digunakan. Salahnya itu cuma bisa sampai berapa. Seperti yang kita tahu tadi itu maksimumnya itu adalah 6. Kalau sudah keluar dari 6 maka kita kalah gitu. Nah, ini untuk mendefinisikan itu. Lalu ada max word, di mana max word itu jumlah kata yang bisa ditampung atau kata pada gerbang katanya yang bisa ditampung, yaitu sebesar 50 kata aja. Kalau misalnya kita tadi misalnya tulis ya Terminator, terus saya tulis semua bahasa dalam robotika sampai istilahnya dia lebih dari 50, misalnya 51, maka secara otomatis dia udah nggak bisa masuk lagi, teman-teman. Lalu ada half size itu Hall of Fame. Hall of Fame di sini yang bisa eligible lah ya, itu cuma sampai 10 pemain saja. Jadi kalau misalnya anggap aja saya eligible ke 11, saya sudah nggak akan bisa masuk ke Hall of Fame. Lalu ada nameland. Nameland ini huruf dari nama player. Nama playernya nggak bisa lebih dari 19 huruf gitu. Lalu ada wordland. Wordland itu panjang huruf yang bisa ditebak. Itu cuma bisa sampai 29 huruf. Sisanya, satu karakter itu penutup. Itulah sebabnya saya tulisnya kan 30. Eh, Kenapa 30? Tapi dia cuma bisa 29 huruf karena satunya itu karakter penutup gitu, yaitu slash null ini. Nah, kita masuk ke fungsi struct. Seperti yang teman-teman tahu, kalau struct itu merupakan em, data type yang menyimpan beberapa data type lain. Nah, seperti kita lihat struct date, saya masukkan integer day, month, dan year. Lalu ada struct score entry, itu ada char, ada nama gitu, ada point juga integer, lalu ada struct date. Jadi dari score entry-nya itu nanti yang untuk di Hall of Fame, itu saya juga ada nested struct-nya. Saya masukkan date-nya di struct score entry. Kalau ada struct game di sini untuk in game-nya gitu, untuk bagian in game-nya, misalnya ada kata rahasia, lalu ada topeng itu yang garis underscore underscore banyak itu gitu. Lalu ada huruf yang bisa tebak, lalu juga ada jumlah salah benarnya. Nah, untuk World Bank ini udah disediakan dari sananya teman-teman, jadi saya tidak akan bahas terlalu banyak. Ada 5, pada arraynya ada 5, ada algoritma, motor, neuron, robotika, dan sensor. Nah, nanti yang untuk dimodifikasi itu adalah
Yang dimanipulasi, mohon maaf, yang dimanipulasi itu adalah di bagian array-nya ini, di bagian dia itu keberapa posisinya. Nah, in word count dia ada 5, total masih ada 5 ini untuk yang sekarang. Lalu ada yang untuk Hall of Fame count, dia tuh 0. Kenapa? Karena tentu saja saat kita bermain, tentu saja di sana nggak ada Hall of Fame-nya kan, nggak ada yang eligible dulu sampai ada salah satu player yang benar-benar eligible gitu. Jadi saya tulis 0. Nah, ini juga prototype function-nya atau prototype fungsi, ini semua sudah ditulis dari sananya, dari template. Lalu ada main, ini sudah disediakan juga. Untuk main-nya, kita menggunakan void. Jadi maksudnya itu hasil angkanya akhirnya itu berupa integer, tapi untuk dijalankannya, jadi itulah sebabnya ada dalam kurung void. Jadi untuk dijalankannya itu tanpa memerlukan argumen tambahan dari terminal gitu. Nah, ini kita menggunakan srand, ini untuk mengacak kata pada bank kata secara random. Jadi ini dia fungsinya stdlib ini, menggunakan srand, dan kita em, gunakan time juga. Yang ini saya bilang berjalan secara berkorelasi. Itu karena fungsi ini untuk melacak kata pada bank kata, dan time digunakan untuk mengakses waktu real pada komputer kita, mengakses kalender komputer kita gitu teman-teman. Jadi anggap aja kalau ini saya mungkin recordnya jam 10.52, jadi dia akan mengambil juga jam 10.52 gitu. Nah, do ini untuk bagian case-nya. Jadi lakukan case berikut selama yang di-input itu bukan nol. Jadi kalau yang di-input 0 itu maka dia break gitu. Nah, misal kayak gini, case satu, Case satu tuh jadi kita pakai switch case ya. Jadi case satu dia pakai play game. Play game tuh yang untuk bermain. Tadi seperti yang saya tunjukkan, kalau misalnya saya klik satu, dia masuk ke play game dan fungsinya baru dia bakal break atau keluar. Nah, kalau saya klik dua, dia maka akan masuk ke Hall of Fame. Lalu kalau misalnya saya klik 3, dia akan masuk ke Adboard gitu. Nah, ini saya pakai dual supaya em, lakukan ini dulu. Jadi lakukan ini dulu sebelum dia itu mengecek kondisi while-nya. Jadi kalau mungkin while do biasa, dia itu nggak membutuhkan argumen awal untuk dia dapat looping. Mohon maaf, tidak membutuhkan argumen awal, dia butuhnya argumen akhir untuk ngebreak. Sedangkan ini, karena saya menggunakan dual, jadi untuk loopingnya, dia itu harus memenuhi ini dulu, teman-teman. Harus menjalankan beberapa case-nya dulu. Salah satu case-nya baru dia bisa break. Kalau dia tidak menjalankan salah satu case-nya, maka dia ya udah dia tidak akan break, dia akan terus loop 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 di situ terus. Jadi misalnya kalau saya misalnya klik angka 5, maka di sana akan tertulis tidak valid. Dia akan terus nge-loop di functionnya ini sampai saya benar-benar menulis angka yang tepat, teman-teman. Lalu ada void print banner, ini cuma untuk perapi aja, untuk judul, yaitu tebak kata robotika. Nah, ini ada show menu. Ini juga untuk perapi aja teman-teman. Show menu tuh ini tuh yang fungsi di awal yang untuk manual book istilahnya. Jadi misalnya eh, saya baru masuk nih ke program gamenya, maka nanti akan ada print bannernya ini, print banner dan juga ini teman-teman. Ini untuk show menu supaya saya tahu nih saya harus klik nomor apa untuk mengakses fitur apa gitu. Seperti yang saya tunjukkan tadi di demonstrasi. Nah, lalu kenapa ada well get char ini? Well get char itu berfungsi sebagai, saya bilangnya itu semacam vacuum cleaner, makanya saya tulis komennya ini vacuum cleaner, karena dia itu berfungsi untuk, misal di sini ada huruf yang salah, anggap saja saya salah masukkan huruf gitu. Nah, alih-alih huruf salahnya itu akan terus dibiarkan di situ yang akan menyebabkan error pada looping atau dia loop terus sampai programnya crash, huruf tersebut akan segera dihapus dari directory. Jadi istilahnya sampahnya akan segera dibuang gitu. Itulah sebabnya saya tuliskan vacuum cleaner di sini. Nah, ini draw hangman, ini juga udah dari template, teman-teman. Ini adalah fungsi yang kalau misalnya kita salah itu tadi, terus tiba-tiba muncul sedikit demi sedikit bentuk fisik dari hangman-nya atau pria tergantungnya, itu semua dari sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian yang harus dilengkapi mahasiswa, ini saya tulis saja, ini apa namanya dari template. Nah, ini yang play game, dulu. Jadi untuk void void play game ini untuk istilahnya apa namanya in-game skenario-nya, di mana komputer akan menghasilkan angka acak. Nah, kenapa saya menggunakan modulo persen ini? Yang berarti rentangnya itu harus angka acaknya itu 0 sampai 4 gitu, atau dalam word count-nya itu. Kenapa 0 sampai 4? Karena seperti yang kita tahu, angka terkecil pada suatu komputer itu bukan satu, teman-teman, tapi 0. Jadi 0 sampai 4 itu kalau dijumlah ada 5, sesuai kayak yang tadi. Ada directory, em, huruf yang tersimpan itu atau di bank katanya itu sekarang ada 5 kata. Itulah sebabnya saya gunakan fungsi random ini. Jadi kita random dari 5 kata tersebut. Nah, str eh, stpy ini berfungsi untuk em, apa ya? Istilahnya itu untuk menyalin kata yang terpilih gitu dan akhirnya dimasukkan ke variabel gSecret. Nah, dari variabel gSecret ini dia akan diukur juga panjang kata yang terpilih itu dari seberapa banyak hurufnya gitu. Nah,
Terus ini saya juga gunakan guess cout sama dengan nol. Ini untuk mereset string itu menjadi kosong. Lalu ada nah ini for ya. Ini fungsi for loop. Nah, di sini misal kata yang saya pilih nih. Ini gunanya untuk apa sih for loop? Nah, misal ini yang sangat krusial juga untuk salah satu gamenya ini karena ini merupakan saya bilang adalah raw-nya atau bagian intinya di mana misal kata yang saya pilih itu adalah motor gitu. Motor itu kan terdiri dari 5 huruf kan teman-teman. Nah, dari 5 hurufnya ini dia itu akan dicetaknya bukan motor atau MOTOR, tapi yang dicetak adalah underscore 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 sebanyak 5 kali sehingga di situ letak secretnya. Ini untuk saya bilangnya fungsi topengnya di sini teman-teman. Nah, untuk G-Display ini untuk mencegah komputer yaitu tadi mencetak isi memori sampah yang tadi kayak misalnya salah salah penginputan nama dan lain sebagainya. Lalu ini ada print masukkan nama ini untuk input nama pemain pemain nama pemain gitu yang maksimumnya ada 19 dan bahkan karena kita menggunakan ini eh, fungsinya ini variabel apa namanya sintaksnya ini di sini namanya bahkan walaupun ada spasi pun dia juga dihitung. Terbukti dari tadi saya tulis Bruce Wayne gitu di mana Bruce Wayne dia tidak ditulis Bruce Wayne secara menyatu tapi ada spasinya gitu karena spasi juga dihitung. Nah, lalu nama akan diproses menjadi full capital. Jadi misalnya saya tulis Tristan hurufnya kecil semua, maka outputnya dia akan huruf kapital. Nah, ini merupakan fungsi dari library si type ini teman-teman, yaitu untuk manipulasi karakter menjadi kapital. Nah, lalu ada fungsi while loop juga, di mana game akan terus berputar selama jumlah salah masih di bawah 6. Jadi selama salah saya masih di bawah 6, mau itu saya salah 4, salah 5, selama belum 6, maka dia nggak akan break. Dia akan terus berada di loop ini, gamenya harus terus-menerus dimainkan. Gitu. Nah, lalu ini untuk ada printf nyawa, maksimum Jirong, ini untuk menghitung nyawa tersisanya, dia dikurangi Jirong gitu. Lalu ada printf sudah ditebak. Ini maksudnya jika guess count-nya itu 0 atau masih ada yang belum ditebak, maka cetak teks itu belum ada gitu. Kalau sudah, misalnya sudah ada yang ditebak, maka cetak isi array get guess atau apa namanya, misalnya huruf huruf ini sudah ditebak sebelumnya gitu. Nah, ini untuk letter topper seperti yang saya bilang tadi, ini untuk mengubah huruf kecil jadi kapital, fungsi dari library C type-nya. Lalu ini saya menggunakan if juga di sini. Ini maksudnya dari if-nya apa? If linear search guess guess count letter gitu, terus ada modulo apa namanya modulus tidak tidak sama dengan min satu. Nah, ini maksudnya adalah huruf yang diinput akan dicari menggunakan linear search, teman-teman. Jadi di apa ya? Diterawang satu persatu menggunakan linear search atau dicari secara satu persatu. Nah, selama huruf itu tidak min satu, maka huruf ditempatkan pada indeks tertentu gitu. Jadi akan dicari menggunakan linear search bila tidak sama dengan min satu, maka huruf akan ditempatkan pada indeks tertentu. Seperti itu. Nah, lalu ada infound, integer found, proses guess. Jadi huruf yang sudah di apa namanya ditemukan itu akan dilempar ke apa namanya dilempar ke fungsi proses guess untuk dicocokkan dengan yang ada pada GSecret. GSecret itu yang tadi untuk apa ya istilahnya menyimpan atau mengecek lah dari huruf yang dirahasiakan itu. Nah, lalu ada mencegah loop saat kalah menang. Ini untuk membersihkan sisa huruf di terminal jika sebelumnya menebak kata yang panjang gitu. Jadi menggunakan ini while si get car tidak tidak sama dengan spasi atau tidak sama dengan EOF gitu. Jadi ini untuk apa ya istilahnya ya? Menguras sisa karakter buffer agar tidak merusak input berikutnya gitu. Jadi untuk mencegah error pada loop itu saya bilangnya. Lalu ini untuk menggambar kondisi hangman-nya seperti ini teman-teman. Jadi ini loop untuk menggambar kondisi hangman-nya. Lalu juga di sini printf di display ini untuk em, mencetak kondisi kata terakhir. Jadi seperti yang teman-teman tahu, misal ya, misal saya menang nih, saya menang, anggap saja menang dan tidak ada salah. Maka di akhir itu dia akan menggambar ulang kondisi hangman paling akhir, which is nggak ada hangman-nya, dan juga kondisi skor terakhir saya gitu. Yang artinya itu untuk semacam untuk mengingatkan user kalau oh menang gitu, menang dan hasilnya kenapa menang itu seperti ini gitu. Lalu ada fungsi if is one, ini fungsi untuk mengirim nilai true jika di dalam G-display sudah tidak ada lagi garis bawah ini, garis bawah underscore ini. Lalu fungsi len 20 nih, ini tuh memberi bonus sesuai seberapa panjang kata. Jadi misal ya, misal saya menginputkan kata sensor gitu. Itu kan ada apa namanya ada 6 kata, tapi Bruce Wayne dia menginput kata robotika. Nah, maka skornya Bruce Wayne tentu aja lebih tinggi karena kata robotika memiliki lebih banyak huruf, lebih panjang gitu. Jadi walaupun saya benar nggak ada salah, saya tetap
skor nanti di leaderboard itu di bawahnya Bruce Wayne karena Bruce Wayne itu menginput kata yang lebih kompleks daripada saya gitu. Jadi itu juga dihitung. Lalu ada printf nyawa tersisa ini untuk menghitung sisa nyawa. Sisa nyawa yang dihargai 100 poin gitu. Lalu ini ada in-game prosesnya. Jadi untuk in-game proses, jadi ada pointer apa namanya? Ini kita mulai gunakan pointer, yaitu pointer B dibuat untuk menunjuk langsung ke huruf pertama kata rahasia gitu. Jadi huruf pertamanya itu langsung ditunjuk gitu menggunakan pointer. Lalu melacak posisi indeks agar selaras dengan pergeseran alamat memori pointer P. Lalu dari info ini itu penanda misal 0 itu tembakannya salah akan berubah jadi 1 jika tembakannya benar gitu. Makanya itulah sebabnya kita tulis dulu yang paling rendah dulu yaitu infonya itu 0 gitu. Nah, lalu di sini ada fungsi while juga yang gunanya untuk menyusuri string pada kata rahasia dari depan hingga ujung nol atau terminator. Jadi dari depan sampai belakang dari string kata rahasianya itu dia akan disusurin tiap hurufnya gitu. Nah, untuk fungsi while-nya seperti ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini pointer apa namanya? Aritmatika pointer tentu aja untuk istilahnya dia menggeser suatu pointer dari alamat memori anggap aja dari S ke E ke N dan lain sebagainya gitu. Nah, terus untuk IDX plus plus ini maksudnya itu untuk menaikkan nomor indeks untuk menjaga sinkronisasi posisi dengan pergerakan alamat pointer. Jadi kan di array itu ada indeks-indeksnya gitu, ada tiap indeks. Nah, ini tuh untuk menaikkan nomor indeks untuk ya itu tadi untuk berpindah gitu. Nah, lalu kita gunakan juga linear search. Jadi kita juga menggunakan konsep searching, di mana di sini juga ada for loop juga, di mana itu untuk membandingkan isi elemen array pada posisi ke i dengan huruf yang sedang dicari, teman-teman. Jadi di sini juga ada jika loop selesai tanpa kecocokan, kembalikan min 1 sebagai sinyal universal data tidak ditemukan gitu. Karena array indeksnya semua mulai dari 0 kan. Kalau misalnya di bawah 0 atau tidak ada pada array, maka ya dia atau min 1 gitu, ya maka dia tidak menemukan apa-apa gitu. Nah, ini untuk fungsi apa namanya untuk is one-nya. Jadi bila menang, maka loop ini akan berjalan gitu. Dia akan menyusurin array display karakter demi karakter dari depan hingga batas akhir string. Dan loop ini hanya akan dicapai eh, bila jika loop bearish dari garis bawah mengembalikan satu atau true atau menang gitu. Kalau dia nol, dia nggak akan dikembalikan lagi. Lalu ini kita gunakan binary search juga. Nah, ini yang menarik teman-teman karena seperti yang kita tahu di sini ada dua konsep search yaitu binary search dan apa namanya linear search. Nah, perbedaannya apa? Nah, misal di sini nih, binary search word ini jadi kita itu akan pertama itu ngeset titik awal eh, batas kiri pada pencarian indeks pertama dari array gitu. Lalu kita juga mengset titik awal dari batas kanan pencarian indeks array. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk nanti di while. Nah, itu di while loop-nya ini bila seperti yang kita tahu fungsinya binary search itu kan berbeda dengan linear search. Kalau linear search itu pokoknya dari awal sampai akhir. Nah, kalau binary search dia harus sudah disusun sesuai abjad. Lalu setelah itu dia akan masuk ke tengah atau mencari tengah-tengahnya. Itulah sebabnya mid, low, plus high ini sesuai ini dia dibagi dua untuk mencari tengah-tengahnya, teman-teman. Nah, nanti kita lihat kita harus ke kiri dulu atau ke kanan dulu untuk mencapai data yang kita cari gitu. Jadi membandingkan isi string secara alfabetis, secara udah berurutan juga berdasarkan urutan tabel SC. Nah, di sini ada if juga, if statement. If CMP sama dengan 0 itu artinya jika kata ditemukan di posisi tengah, kembalikan posisi indeks mid tersebut. Nah, tapi jika kata target ini else if CMP kurang dari 0, jadi jika kata targetnya apa namanya update setelah bank atau mid, maka belahan kiri dan geser low ke kanan. Nah, tapi bila mid-nya itu bisa di apa namanya bila high-nya itu dia di luar dari itu ya, di luar dari CMP kurang dari 0, maka kata target berada di urutan abjad sebelum bank atau mid, maka buang belahan belahan kanan dan geser high ke kiri, teman-teman. Nah, untuk insert word sorted-nya itu seperti ini. Jadi dia akan menyediakan slot di RAM gitu atau memori gitu sebesar panjang string baru plus 1 bit untuk itu untuk bagian huruf akhir yang apa namanya /0 ini. Nah, lalu strcpy ini dia berguna untuk nyalin teks baru ke alamat memori heap yang baru dialokasikan. Nanti kita juga menggunakan pass by reference, di mana dia akan mengambil nilai isi dari pointer n, jumlah kata saat itu juga, lalu dikurangi dengan 1 gitu. Lalu perulangan berjalan mundur untuk menggeser elemen-elemen yang lebih besar dari kata baru. Lalu menggeser posisi pointer string ke kanan dan juga em, istilahnya mundur ke indeks sebelumnya. Jadi ini kita menggunakan while loop untuk melakukan fungsi tersebut.
Nah, ini untuk bank i plus satu copy ini maksudnya untuk naruh pointer string baru di posisi terurut dengan yang tepat gitu. Nah, untuk ini kita juga ada bubble sort juga. Nah, untuk bubble sortnya kita gunakan uh, for loop lagi. Nah, ini kita menggunakan konsep nested loop. Jadi ada for loop di dalam for loop, di mana perulangan luar atau for loop yang paling luar itu untuk mengontrol jumlah lintasan atau pass penataan data. Sedangkan yang nested loop, yang for loop dalam for loop, dia ini, yang ini ya, ini perulangan dalam untuk membandingkan elemen yang bersebelahan, teman-teman. Lalu setelah itu dia akan menukar seluruh blok memory struct secara utuh. Nah, ini untuk function save Hall of Fame-nya. Jadi untuk rankingnya lah ya, untuk yang tadi saya bilang eligible itu tadi. Jadi Hall of count sama dengan 0 itu untuk antisipasi bila nggak ada Hall of Fame-nya. Jadi bila peringkatnya masih kosong. Lalu em, ini ada juga for loop-nya. Itu untuk perulangan yang menjelajahi array global dari struct Hall of Fame. Jadi untuk menjelajahi array global dari struct Hall of Fame itu tadi. Nah, di mana misal di sini ada nanti dia bakal memanggil yaitu tadi Hall of Fame name, Hall of Fame point, Hall of Fame achieve day, lalu month sama letter gitu. Nah, ini dari struct Hall of Fame-nya ya atau dari tipe data yang dalamnya ada beberapa tipe data itu tadi. Nah, nanti dia juga ada save score. Save score ini em, ada beberapa fungsi di dalamnya, yaitu ini ada while ini untuk menguras buffer sisa tombol enter itu tadi supaya nggak terjadi error looping. Lalu juga ada if topper n sama dengan y gitu. Ini mengambil keputusan, mengambil waktu real pada komputer gitu. Lalu dia juga mengonversi waktu kalender ke struktur waktu lokal komputer. Nah, ini dia juga ada ini maksudnya dia akan cari menyalin data struct lokal atau today ke dalam nested struct entry baru gitu. If half count size ini untuk papan peringkat yang belum penuh, langsung isi di slot indeks paling akhir yang tersedia. Lalu dia juga else, jadi else-nya atau kondisi lainnya, papan peringkat penuh, periksa apakah skor baru lebih tinggi daripada penghuni posisi terendah gitu. Nah, ini kita juga ada add word, fungsi add word. Ini untuk yang mengisi apa namanya dengan kata baru itu tadi yang sebagai saya contohkan, misal kayak cybernetic gitu. Kita tambahkan ini untuk validasi untuk mencegah array overflow saat kapasitas database penuh gitu. Cegah ada crash atau error. Dan untuk fungsi terakhir ini untuk mengubah tentu saja mengubah string dari huruf kecil semua menjadi huruf kapital. Ini dari library um, C-type ini tadi ya, dari library C-type. Dan untuk bagian fungsi to upper string ini atau str ini sekaligus mengakhiri coding um, pada kali ini teman-teman. Jadi seperti itu coding dari program game tebak kata ini. Jadi total di sini ada sekitar 465 line of code. Mungkin kalau saya nggak menuliskan komen, mungkin bisa bisa lebih apa namanya bisa lebih padat ya. Tapi ini berhubung saya tuliskan komen, maka dia total ada 465 line of code. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekian video pembahasan dari program permainan tebak kata dengan tema robotika dan pemrograman dalam rangka ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman dasar. Jadi sekian, saya Jose Tristan Prabowo. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.